I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Ilmi, NIM 2403110004, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan layanan produk dan jasa bank syariah. Yang pertama, perkembangan perbankan syariah global. Perbankan syariah telah berkembang pesat secara global, menjadi bagian integral dari sistem keuangan internasional. Ini didorong dan inovasi dan kebutuhan akan produk keuangan yang sesuai syariah. Produk dan jasa perbankan syariah hawala. Pengertian hawala adalah pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Contoh, B berutang kepada A, B juga berpiutang kepada C. B mengalihkan utangnya kepada A agar dibayarkan oleh C. Adapun jenis hawala, yang pertama yaitu hawala al-haq, pengalihan hak piutang. Yang kedua hawala ad-dain, yaitu pengalihan kewajiban pembayaran utang. Adapun jenis perbankan syariah hawala yaitu yang pertama hawala muthalakah, pengalihan utang tanpa syarat, tidak sebagai ganti rugi piutang. Hawala muqayyada, pengalihan utang sebagai ganti rugi piutang yang ada. Contoh modern, transfer bank atau WSI pos. Produk dan jasa perbankan syariah kafala dan wakala. Kafala yaitu jaminan yang diberikan penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung jika terjadi wan prestasi. Bank syariah memberikan jaminan kepada nasabah terkait kontrak kerja. Ketentuan DSN penjaminan dapat menerima komisi atau tidak, boleh dibatalkan sepihak, ijab dan kabul harus jelas. Wakala atau perwakilan, pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dengan imbalan, seperti pada asuransi syariah. Ketentuan DSN, ijab dan kabul wakalah dengan imbalan bersifat mengikut. Produk dan jasa perbankan syariah rahan. Rahan berarti tetap atau tertahan. Dalam syariat, rahan adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut jika tidak mampu melunasi utang. Ketentuan Rahan Fatwa DSN nomor 25 DSN MUI Angka Romawi 3 2002. Hukum pinjaman dengan gadai dibolehkan. Hak murtahin menahan barang sampai utang lunas. Kepemilikan marhun atau barang dan manfaatnya tetap milik rahin atau penggadai. Yang keempat yaitu biaya pemeliharaan dan penyimpangan kewajiban rahin tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman. Yang terakhir penjualan, jika jatuh tempo tidak lunas, marhin dijual lelang hasil penjualan untuk melunasi utang kelebihan milik rahin. Bank syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberkahan. Akad-akad ini merupakan inti dari setiap transaksi, memastikan kepatuhan syariah dan keberlangsungan ekonomi yang etis. Akad yang pertama yaitu akad mudharabah atau konsep bagi hasil untuk investasi dan proyek. Yang pertama ada pengertian di mana
satu pihak atau bisa diartikan sebagai simbol mal menyediakan modal dan pihak lain atau mudarib mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Yang kedua ada prinsip mudarabah, di mana bagi hasil dan bagi resiko, jika rugi bukan karena kelalaian mudarib, kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Dan yang ketiga ada aplikasi, di mana pembiayaan proyek, investasi atau tabungan investasi. Akad yang kedua yaitu akad musyarakah, di mana kemitraan modal dan keuntungan berbasis kepercayaan. Adapun yang pertama yaitu definisi, di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk suatu usaha dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal atau kesepakatan. Adapun ciri khas musyarakah yaitu semua pihak berpartisipasi dalam manajemen dan berbagi resiko kerugian sebanding dengan modal. Akad yang ketiga yaitu akad murabahah, di mana mekanisme jual beli dengan keuntungan transparan. Akad jual beli, di mana bank syariah membeli barang dengan nasabah lalu menjualnya kembali dengan harga yang disepakati atau harga beli sampai dengan margin keuntungan secara transparan. Langkah pertama yaitu bank membeli barang sesuai permintaan nasabah. Langkah kedua yaitu bank menjual ke nasabah dengan harga yang disepakati atau harga beli ditambah margin keuntungan. Dan langkah ketiga yaitu pembayaran, di mana nasabah membayar secara angsur atau tunai. Akad yang keempat yaitu akad istisna atau pembiayaan bersama barang atau proyek berbasis faktor. Akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tentu dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disepakati. Langkah pertama yaitu pemesanan, di mana nasabah memesan barang yang akan dibuat seperti rumah atau kapal. Yang langkah kedua yaitu pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan, atau setelah barang jadi. Dan yang ketiga yaitu kualitas. Penjual bertanggung jawab penuh atas kualitas barang sesuai spesifikasi. Akad yang kelima yaitu akad salam, di mana pembiayaan dibuka atau barang yang akan diproduksi masa depan. Akad jual beli barang, di mana pembeli melakukan pembayaran dibuka secara penuh, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian hari sesuai spesifikasi yang disepakati. Adapun fungsi dari akad salam yaitu membantu petani atau produsen yang membutuhkan modal awal untuk proses produksi. Yang kedua ada resiko akad salam, yaitu spesifikasi dan waktu penyerahan barang harus jelas untuk menghindari sengketa. Akad yang keenam ada akad ijarah atau jual sewa dalam pembiayaan aset. Akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemilikan. Langkah pertama yaitu penyewaan aset, di mana bank menyewakan aset kepada nasabah, misalnya kendaraan atau mesin. Yang kedua, pembayaran sewa, di mana nasabah membayar sewa secara periodik. Dan yang ketiga ada akhir masa sewa, di mana aset dikembalikan atau diperpanjang sewa atau dengan opsi beli. Akad yang ketujuh yaitu akad qard atau pinjaman tanpa imbalan untuk kebutuhan mendesak. Akad pinjaman dana yang wajib dikembalikan oleh penerima tanpa tambahan biaya apapun.
bertujuan untuk membantu nasabah yang membutuhkan dana darurat. Kars merupakan bentuk tolong-menolong dalam Islam dan tidak diperbolehkan mengembalikan keuntungan dari peminjam. Ini menunjukkan aspek sosial dan kepedulian perbankan syariah terhadap masyarakat. Akad yang ke-8 atau akad yang terakhir yaitu akad wadiah atau prinsip dana yang aman dan terpercaya. Akad penitipan barang atau uang di mana penipu atau nasabah menyerahkan hartanya kepada penerima titipan atau bank syariah untuk disimpan dan dijaga keamanannya. Adapun keunggulan dari akad wadiah yang pertama, amanah, di mana bank bertindak sebagai pemegang amanah untuk menjaga dana nasabah. Yang kedua, tanpa imbalan. Umumnya tidak ada imbalan bagi nasabah, namun bank boleh memberi bonus, namun tidak ditentukan. Dan yang ketiga, fleksibel, di mana nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu. Produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah adalah produk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, dan solidaritas. Asuransi syariah memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Layanan perbankan syariah. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga kepuasan konsumen dapat tercapai. Layanan perbankan syariah adalah suatu bentuk layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam. Layanan perbankan syariah ini adalah suatu bentuk layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam. Adapun jenis-jenis layanan perbankan syariah, yang pertama, tabungan syariah, giro syariah, dan pembiayaan syariah. Layanan ATM syariah. ATM adalah sebuah fasilitas yang disediakan oleh bank untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri. Dengan menggunakan ATM, nasabah dapat melakukan penarikan uang, cek saldo, transfer dana, dan transaksi lainnya tanpa perlu mengunjungi kantor bank. Layanan ATM syariah yang baik harus memenuhi kriteria seperti kemudahan akses, kecepatan transaksi, keamanan, dan kenyamanan. Selain itu, BSI juga perlu meningkatkan jumlah mesin ATM dan memperluas jaringan ATM-nya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan demikian, BSI dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan menenangkan persaingan di pasar perbankan syariah. Layanan mobil banking syariah. Mobil banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Dengan adanya handphone dan layanan mobil banking, transaksi perbankan yang biasanya dilakukan secara manual, artinya kegiatan yang sebelumnya dilakukan nasabah dengan mendatangi bank, kini dapat dilakukan tanpa harus mengunjungi gerai bank. Hanya dengan menggunakan handphone, nasabah dapat menghemat waktu dan biaya. Layanan mobil banking
memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, transfer antar rekening, pembayaran tagihan, isi pulsa, dan lain-lain. Syarat penggunaan layanan mobil banking. 1. Memiliki rekening tabungan atau giro BSM. 2. Memiliki BSM Card, yaitu merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, atau mendiri jaringan ATM Prima BCA dan ATM bersama, serta ATM Bank Card. Menggunakan kartu ponsel berbasis GSM. Menggunakan ponsel yang tersedia fasilitas GPRS. Mengisi formulir permohonan BSM MBG, Bank Syariah Mandiri Mobil Banking GP. Layanan Phone Banking Syariah. Layanan Phone Banking Syariah adalah layanan perbankan syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dan mendapatkan informasi melalui telepon, baik dengan bantuan petugas customer service maupun sistem otomatis. Layanan ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti menghindari bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil, serta dapat menyediakan fitur-fitur yang selaras dengan nilai-nilai Islam seperti informasi zakat dan jadwal salat. Prinsip-prinsip syariah yang mendasari phone banking syariah. 1. Larangan riba. Dalam semua transaksi yang difasilitasi melalui phone banking tidak boleh ada unsur riba. Yang kedua, larangan gharar. Semua informasi mengenai produk dan layanan harus jelas dan transparan. Tidak boleh ada ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, larangan maisir. Transaksi tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau perjudian. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional. Semua produk dan layanan termasuk phone banking harus mendapatkan persetujuan dari DSN untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Kredit syariah atau prinsip dan perbedaan. Bebas riba dan berbasis keadilan. Kredit syariah beroperasi tanpa bunga atau riba yang diharamkan dalam Islam. Sebagai gantinya, transaksi didasarkan pada prinsip bagi hasil atau jual beli murni, menjamin keadilan bagi semua pihak. Yang kedua, transparansi dan akad yang jelas. Setiap akad dalam kredit syariah harus transparan dan jelas sejak awal, seperti skema murabahah jual beli dengan margin keuntungan tetap, untuk menghindari spekulasi dan ketidakpastian. Produk investasi syariah atau menanamkan dana dengan halal. Yang pertama, sukuk atau obligasi syariah. Mirip obligasi konvensional, tetapi sukuk adalah sertifikat kepemilikan aset real yang menghasilkan keuntungan dari kinerja aset tersebut. Bunga-bunga ini adalah instrumen investasi yang berlandaskan syariah. Yang kedua, reksadana syariah. Dana investor dikumpulkan dan dikelola oleh manajemen investasi dalam portofolio efek yang memenuhi prinsip syariah seperti saham perusahaan halal atau obligasi syariah. Syariah atau syariah restricted investment accounting, jenis rekening investasi di mana dana nasabah investasikan hanya pada aset atau proyek yang telah disering
dan sesuai dengan prinsip syariah dengan pembagian resiko dan keuntungan yang jelas. Adapun deposito musyarakah syariah, di mana musyarakah atau syirka adalah bentuk usaha bagi hasil antara dua atau beberapa orang yang didasarkan pada prinsip kerjasama dan kemitraan. Dalam musyarakah, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara para mitra dan kerugian juga dibagikan berdasarkan proporsi modal. Transaksi musyarakah bertujuan untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama dengan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, deposito murabah syariah. Murabah adalah prinsip jual beli yang diterapkan dalam perbankan syariah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada dengan harga yang lebih tinggi, mencakup margin keuntungan. Porsi pembiayaan dengan akad murabah saat ini berkontribusi 60% dari total pembiayaan berdasar perbankan syariah Indonesia, menunjukkan popularitas dan keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Nilai keuntungan bank bergantung pada margin laba yang disepakati, membuatnya menjadi salah satu produk yang menguntungkan bagi bank syariah. Yang ketiga adalah deposito current syariah. Deposito syariah adalah jenis investasi dana yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam deposito syariah, nasabah penyimpangan menempatkan dananya pada bank syariah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dan bank syariah. Yang keempat yaitu deposito ijarah syariah. Ijarah adalah suatu akad atau perjanjian untuk memperoleh manfaat dari suatu objek dengan memberikan imbalan dalam bentuk sejumlah uang. Istilah ini berasal dari kata al-ajro yang berarti al-iwad, yaitu kompensasi atau imbalan. Dalam bahasa Arab, ijarah dipahami sebagai suatu transaksi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh manfaat dari suatu objek dengan memberikan imbalan kepada pemilik objek tersebut. Tabungan umroh syariah. Tabungan umroh syariah adalah produk simpanan khusus dirancang untuk mempersiapkan biaya perjalanan umroh. Beberapa akad yang digunakan antara lain. Yang pertama, akad wadiah atau titipan. Dana disimpan, dijaga, dan hanya bisa ditarik sesuai ketentuan. Yang kedua, mudharabah atau bagi hasil. Bank syariah berperan sebagai penjaga dana dan pengelola investasi. Dan yang ketiga, mudharabah mutlakah. Dana dikelola secara lebih fleksibel oleh bank untuk memperoleh hasil optimal. Produk ini membantu masyarakat menabung secara teratur sehingga lebih mudah mencapai dana umroh. Nasabah juga mendapatkan bagi hasil yang kompetitif sehingga saldo tabungan berpotensi bertahan lebih cepat.
Keunggulan tabungan umroh syariah: menabung bertambah sesuai kemampuan, dana aman karena dijaga dan dikelola sesuai syariah, mendapatkan bagi hasil, dan cocok untuk persiapan umroh kapan saja, terutama di waktu favorit seperti Ramadan atau musim libur. Kartu kredit syariah atau memahami istilah dan konsep. Pada kali ini, kami akan mengulas berbagai aspek kartu kredit syariah melalui dari istilah yang tepat hingga landasan hukum dan implementasinya dalam produk perbankan syariah. Memahami konsep pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung investasi atau kebutuhan masyarakat, baik produktif maupun konsumtif. Pembiayaan produktif, yaitu untuk meningkatkan usaha dan investasi. Pembiayaan konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Pembiayaan multijasa syariah. Koperasi syariah menyediakan layanan pembiayaan multi jasa sesuai prinsip syariah seperti diatur Fatwa DSN MUI nomor 44 DSN MUI angka Romawi 8 2004, yaitu menggunakan akad ijarah atau kafalah. Yang kedua, imbalan jasa atau ujrah disepakati di awal dalam bentuk nominal, bukan presentasi. Yang ketiga yaitu contoh KKS Insan Sejahtera Kediri. Pembiayaan murabahah syariah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati. Ini adalah produk dominan di perbankan syariah. Yang pertama yaitu penjualan memberitahu harga pokok kepada pembeli. Yang kedua, akad harus sah dan bebas riba. Dan yang ketiga yaitu dapat dilakukan tanpa pesanan atau berdasarkan pesanan. Pembiayaan mudharabah syariah. Yang pertama, modal. Modal disediakan oleh saibul mal atau pemilik modal. Yang kedua, pengelola, yaitu dilakukan oleh mudarib atau pengelola dengan kehasilannya. Dan yang ketiga yaitu keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kelalaian mudarib. Pembiayaan musyarakah syariah. Musyarakah adalah memahami ijarah, akad sewa dalam Islam. Definisi al-ijarah, akad sewa menyewa barang atau jasa dengan imbalan pembayaran, di mana hak pemanfaatan berpindah, bukan kepemilikan. Rukun ijarah meliputi mustajir atau penyewaan, mujir atau pemilik, objek sewa, harga sewa, serta ijab dan kabul. Syarat ijarah: manfaat disepakati, aset tetap memiliki mujir. Akad berakhir jika aset tidak dapat dimanfaatkan dan aset harus memberi manfaat. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. IMBT adalah penggabungan akad ijarah sewa dengan akad jual beli. Nasabah menyewa aset terlebih dahulu dengan opsi untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa. Akad sewa. Bank menyewakan aset kepada nasabah.
pembayaran sewa, yaitu nasabah membayar sewa secara berkala. Opsi pembelian. Di akhir masa sewa, nasabah memiliki opsi membeli aset. Penggalihan kepemilikan. Jika opsi diambil aset menjadi milik nasabah. Jasa perbankan syariah atau fungsi dan produk. Bank syariah berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat berdasarkan prinsip syariah serta menjalankan fungsi sosial sebagai baitul mal. Fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Fungsi sosial yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pembagian akad, tijarah, dan tabarru. Tijarah yaitu berorientasi keuntungan atau profit oriented. Yang tabarru yaitu non-profit oriented atau tolong-menolong. Adapun produk jasa, yang pertama gadai emas atau rahit. Yang kedua pembiayaan ekspor atau impor atau wakalah bil ujrah. Yang ketiga yaitu letter of credit atau wakalah bil ujrah. Yang keempat bank garansi atau kafalah bil ujrah. Yang kelima yaitu safe deposit box atau ijarah. Dan yang terakhir yaitu transfer dana atau wakalah. Jasa transaksi syariah atau kemudahan dan keamanan. Transfer dana di bank syariah semakin mudah dengan aplikasi mobile banking, menawarkan efisiensi dan keamanan yang terjamin. Adapun definisi, yaitu memindahkan dana sesuai perintah pengirim kepada penerima, melibatkan remitter, beneficiary, dan remitter bank, dan paying bank. Adapun akad yang digunakan yaitu menggunakan akad tabarru atau kebajikan, atau tijarah atau bisnis sesuai prinsip syariah. Adapun kelebihan, yaitu fleksibel, mudah diakses, fitur lengkap, keamanan terjamin, efisien, hemat biaya, dan informasi syariah. Adapun kekurangan yaitu biaya antar bank relatif mahal, terbatas pada aplikasi tertentu, dan tidak semua tipe HP kompatibel. Jasa pembayaran syariah atau mobil banking. Harus memilih bank syariah karena bank syariah menawarkan alternatif perbankan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini adalah pilihan yang menjanjikan keberkahan dalam setiap transaksi. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi berbagai layanan dan produk yang ditawarkan bank syariah, serta memahami mengapa semakin banyak masyarakat memilih perbankan syariah sebagai solusi keuangan mereka. Poin yang kedua yaitu prinsip dasar perbankan syariah, yaitu adil dan berkah. Yang pertama adalah miras riba, di mana tidak ada bunga atau riba dalam transaksi, diganti dengan bagi hasil atau margin keuntungan yang transparan. Yang kedua ada akad jelas. Setiap transaksi didasari oleh akad yang sah dan transparan, menciptakan keadilan bagi semua pihak. Yang ketiga ada investasi halal, di mana dana diinvestasikan pada sektor usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang keempat ada berbagai resiko, di mana bank dan nasabah berbagi resiko dan keuntungan. Bukan hanya nasabah yang menanggung resiko, di mana prinsip-prinsip ini menjadikan perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang beretika, berkelanjutan, dan memberikan keberkahan. Baik, poin yang ketiga yaitu produk penghimpunan dana, di mana bank syariah menyediakan berbagai produk untuk mengelola dana
digunakan sebagai mudharabah bagi hasil. Ini itu sangat cocok untuk kebutuhan sehari-hari dan investasi jangka pendek. Selanjutnya yang kedua yaitu deposito syariah, di mana investasi jangka panjang dengan akad mudharabah memberikan potensi bagi hasil kompetitif dan sesuai syariah. Selanjutnya yang ketiga yaitu giro syariah, di mana rekening giro untuk transaksi bisnis dan pribadi dengan risiko dia tanpa bunga namun dengan potensi bonus. Baik, poin yang keempat yaitu produk pembiayaan, di mana bank syariah menawarkan solusi pembiayaan untuk berbagai kebutuhan dengan akad yang adil. Yang pertama ada murabahah, di mana pembiayaan barang dengan sistem jual beli. Bank membeli barang lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua yaitu musyarakah, di mana kerjasama modal antara bank dan nasabah dalam suatu proyek dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai porsi modal. Selanjutnya yang ketiga yaitu mudharabah, di mana pembiayaan di bank sebagai pemilik modal menyerahkan dana kepada nasabah sebagai pengelola usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatannya. Selanjutnya ada poin yang terakhir yaitu ijarah, di mana pembiayaan sewa menyewa, bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang tepat. Poin selanjutnya yaitu jasa perbankan syariah. Selain produk utama, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa untuk kemudahan transaksi Anda. Yang pertama yaitu transfer dana, di mana layanan pengiriman uang antar rekening maupun antar bank dengan cepat dan aman. Yang kedua yaitu clearing dan inkasso, yaitu proses penyelesaian transaksi pembayaran antar bank atau clearing dan penagihan warkat atau inkasso untuk efisiensi bisnis. Yang ketiga ada safe deposit box, yaitu layanan penyimpanan barang berharga Anda dengan keamanan terjamin. Selanjutnya yaitu layanan digital bank syariah, yaitu bank syariah terus berinovasi dengan layanan digital untuk kenyamanan nasabah. Layanan digital bank syariah di Indonesia meliputi yang pertama yaitu mobile banking untuk transaksi syariah, yang kedua yaitu pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital. Yang ketiga yaitu produk tabungan dan deposito syariah. Yang keempat, pembiayaan KPRS syariah. Yang kelima, investasi sukuk dan reksadana syariah. Layanan ini memudahkan akses keuangan syariah dan mendukung kegiatan ekonomi syariah. Next, poin selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif bank syariah. Yang pertama yaitu bebas riba, di mana menghindari praktik riba sehingga transaksi Anda lebih berkah dan sesuai syariat. Yang kedua yaitu investasi halal, di mana dana nasabah diinvestasikan pada sektor real yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang ketiga yaitu berorientasi sosial, di mana mendorong keadilan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial.
Dan yang terakhir yaitu etika bisnis, yaitu menerapkan etika bisnis yang tinggi, transparan, dan bertanggung jawab. Nah, maka dari itu, pilihlah bank syariah untuk keuangan yang lebih berkah dan bermakna. Itu saja materi mengenai layanan produk dan jasa bank syariah. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu memakmurkan ekonomi umat. Perbankan syariah bukan hanya tentang layanan keuangan, tapi juga tentang membangun ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang pertama ada dukung ekonomi berkah. Dengan memilih bank syariah, Anda terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang sesuai syariah. Yang kedua yaitu pemberdayaan umat berbagai produk dan jasa. Syariah dirancang untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat. Yang ketiga yaitu masa depan berkelanjutan, di mana mari bersama membangun masa depan keuangan yang lebih baik dan berkah bagi semua. Mungkin itu saja presentasi saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banking BSI. Perkembangan era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Bank Syariah Indonesia atau BSI merespon perubahan ini dengan menghadirkan layanan BSI Mobile sesuai aplikasi mobile banking berbasis syariah yang dirancang untuk memudahkan nasabah bertransaksi kapan saja dan dimanapun berada. Layanan ini menjadi solusi praktis bagi nasabah yang tidak memiliki waktu untuk datang ke bank secara langsung. Dengan memanfaatkan teknologi, BSI Mobile mampu memberikan layanan yang cepat, aman, efisien, serta tetap sesuai dengan prinsip. Yang kedua yaitu mobile banking sebagai media transaksi. Mobile banking memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas keuangan secara digital seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, top up e-money, hingga pembukaan rekening baru. Transaksi melalui mobile banking dilindungi oleh ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang mengatur keamanan data pengguna. Dengan demikian, BSI Mobile memberikan efisiensi sekaligus jaminan keamanan sehingga nasabah dapat bertransaksi secara nyaman dan aman. Jasa penagihan syariah atau debt collector. Alasan penggunaan debt collector yang pertama yaitu dalam praktiknya bank syariah menggunakan jasa debt collector ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran tagihan syariah card atau kartu kredit syariah lebih dari 180 hari. Syariah card tidak memiliki anggunan, sehingga ketika nasabah tidak kooperatif, bank perlu menggunakan jasa pihak ketiga untuk memperlancar proses penagihan. Kebiasaan sebagai masyarakat yang kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayarannya juga mendorong bank untuk menggunakan jasa penagih. Yang kedua, hubungan hukum bank syariah dan debt collector.
Kerjasama antara bank dan debt collector didasarkan pada surat kuasa atau akad wakalah. Debt collector bertindak sebagai pihak yang diberi mandat untuk menagih utang nasabah atas nama bank dalam perspektif syariah. Wakalah diperbolehkan selama penagihan dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar prinsip keadilan. Bank wajib memberikan penjelasan kepada nasabah agar proses penagihan tetap transparan. Dan yang ketiga, dasar hukum penggunaan debt collector. Penggunaan jasa debt collector oleh bank syariah telah diatur dalam beberapa regulator antara lain PBI nomor 14 nomor 2 PBI 2012 tentang penyelenggaraan alat pembayaran dengan kartu. Yang kedua yaitu SEBI nomor 14/17/DASP tentang ketentuan teknis penagihan. Regulasi ini menekankan bahwa penagihan oleh pihak ketiga diperbolehkan selama kualitas pembiayaan sudah masuk kategori macet dan proses penagihan tetap memenuhi etika serta prinsip syariah. Yang keempat, perlindungan hukum bagi nasabah. Nasabah tetap memiliki hak atas perlindungan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Proses penagihan harus dilakukan tanpa ancaman, kekerasan, atau intimidasi. Bank juga bertanggung jawab atas setiap tagihan atau tindakan debt collector karena mereka bekerja atau atas kuasa dari bank. Penagihan tidak boleh merugikan martabat dan kenyamanan nasabah. Yang kelima, proses penagihan. Penagihan oleh bank dilakukan melalui pengiriman surat, telepon, somasi, atau negosiasi rekrutmensiasi untuk mencari solusi terbaik. Penagihan oleh debt collector dilakukan jika nasabah benar-benar tidak kooperatif dan tidak merespon upaya penagihan oleh bank. Meski demikian, debt collector wajib mengikuti aturan syariah dan hukum yang berlaku agar tidak melanggar etika penagihan. Teknologi perbankan syariah. Yang pertama, perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak 1990 dengan hadirnya bank muamalah. Seiring waktu, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memperkuat eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Masuknya teknologi digital mempercepat perkembangan layanan syariah menjadi bank lebih modern, efisien, dan kompetitif dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah. Yang kedua, definisi bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan seluruh operasionalnya berdasarkan hukum Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga namun menggunakan akad-akad seperti mudharabah, musyarakah,
Baha dan Wakalah. Peran teknologi informasi. Teknologi informasi memegang peran penting dalam mendukung layanan bank syariah dengan adanya ATM, SMS banking, mobile banking, serta internet banking. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi memperluas jangkauan layanan sehingga nasabah di daerah terpencil pun dapat mengakses layanan perbankan syariah. Selain itu, inovasi digital meningkatkan keamanan dan kenyamanan transaksi. Dan yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi utama bank syariah. Yang pertama yaitu menghimpun dana, melakukan akad wadiah atau titipan, dan mudarabah atau bagi hasil. Dan yang kedua yaitu menyalurkan dana melalui pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah. Dan yang ketiga yaitu jasa layanan seperti wakalah, hawalah, sahar, dan layanan penunjang lainnya yang halal. Adapun tujuan utama bank syariah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Pentingnya informasi dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu peran informasi. Perbankan adalah industri berbasis informasi. Nasabah dan bank bertukar informasi untuk transaksi. Yang kedua yaitu adaptasi perubahan. Perbankan syariah harus mengikuti perubahan informasi agar tetap kompetitif dan berkembang. Dan yang ketiga yaitu efisiensi dan kualitas. Sistem informasi yang baik meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan keamanan data nasabah. Prinsip perbankan syariah yaitu tanpa riba. Bank syariah berbeda fundamental dengan bank non-syariah. Perbedaan utama adalah tidak menggunakan sistem bunga atau riba yang diharamkan dalam Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, mudarabah, dan musyarakah untuk keuntungan yang halal. Tujuannya adalah menciptakan keuntungan sesuai prinsip dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran teknologi informasi dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu akses mudah. Teknologi informasi membuat akses layanan perbankan lebih mudah dan praktis melalui aplikasi mobile banking. Dan yang kedua yaitu transaksi cepat. Mobile banking memungkinkan transaksi instan seperti transfer dana dan pembayaran tagihan. Dan yang ketiga yaitu keamanan ditingkatkan. Fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor dan enkripsi data melindungi transaksi. Adapun digital banking syariah atau peluang dan tantangan. Yang pertama yaitu aksesibilitas, menjangkau seluruh wilayah tanpa cabang fisik, penting untuk membuka rekening. Yang kedua itu target generasi muda, menarik minat generasi Z dan Y atau milenial yang merupakan pengadopsi inovasi. Yang kedua yaitu biaya operasional rendah. Kelebihan bank digital syariah adalah biaya operasional yang lebih rendah. Yang keempat yaitu kepuasan pelanggan. Tujuan utama digitalisasi adalah kepuasan pelanggan untuk loyalitas dan profitabilitas. Dan yang terakhir yaitu inovasi yang berkelanjutan. Strategi digitalisasi harus tetap dikembangkan untuk efisiensi dan kualitas layanan. Peluang perbankan syariah di Indonesia. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim 87,17% atau 232 juta jiwa memiliki potensi besar untuk perbankan syariah.
Bank syariah adalah bagian integral dari perbankan nasional, diakui secara hukum dan terbukti tangguh saat krisis ekonomi 1997. Adapun sejarah dan perkembangan perbankan syariah, pada tahun 1991 berdirinya Bank Muamalah Indonesia atau BMI sebagai bank syariah pertama hasil kerja keras MUI. Yang kedua yaitu 1992 BMI resmi beroperasi pada 1 Mei menjadi simbol kebangkitan ekonomi syariah. Pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri (BSM) hasil konferensi dari bank konvensional mengikuti jejak BMI. Dan selanjutnya bank syariah lain bermunculan seperti BNI Syariah dan BRI Syariah menandai pertumbuhan pesat. Karakteristik perbankan syariah. Yang pertama, keuntungan fleksibel berdasarkan kelayakan risiko, bukan persentase kaku. Yang kedua, batas waktu kontrak. Biaya hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak, sisa utang dengan kontrak baru. Yang ketiga yaitu bukan pinjaman uang tunai, lebih ke pembiayaan atau talangan dana untuk barang atau jasa. Karakteristik ini menawarkan sistem yang adil, etis, dan menghindari spekulasi, menguntungkan masyarakat dan perbankan. Peluang besar perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki prospek cerah di Indonesia karena yang pertama, mayoritas penduduk muslim atau pasar potensial yang besar. Yang kedua, fatwa bunga bank, legitimasi untuk sistem bagi hasil yang adil. Yang ketiga, kesadaran beragama, meningkatnya minat pada ekonomi Islam. Yang keempat yaitu penerapan ekonomi Islam, asuransi, pengadaian, dan bisnis syariah lainnya. Dan yang terakhir yaitu lembaga keislaman. Dukungan kebijakan dan pendidikan. Solusi tantangan perbankan syariah yaitu komitmen prinsip syariah, perlu peraturan tegas dan sistematis dari pemerintah dan Dewan Syariah, tingkatkan syariah compliance untuk mengabulkan kepercayaan publik dan mencapai target pangsa pasar. SDM kurang kompeten, siapkan SDM berkualitas yang menguasai bisnis dan syariah, investasi dan pendidikan, dan pelatihan berkelanjutan untuk membangun integritas dan kompetensi. Adapun istilah penting perbankan syariah, yang pertama yaitu mudharabah, kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola. Yang kedua, murabahah, jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Yang ketiga yaitu akad sewa menyewa aset dengan imbalan biaya sewa. Yang keempat yaitu akad penitipan dana atau barang yang wajib dijaga dan dikembalikan. Yang kelima yaitu qard, pinjaman tanpa bunga yang harus dikembalikan. Dan yang terakhir yaitu ran atau gadai, menitipkan barang berharga sebagai jaminan. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!